Ya, jangan mau terima pikiran setan, pikiran dunia. Saudaraku, saudara berkuasa atas pikiran saudara. Amin. Pikiran saudara milik saudara. Kalau setan menyuntik pikiran negatif yang berkata engkau akan mati, engkau tidak akan sembuh lagi, tidak akan berhasil, jangan terima. Jangan siram sehingga subur dia, jangan. Masukkan dalam tong sampah. Amin. Pikiran-pikiran yang kalah, buangkan semua. Sebab firman Tuhan berkata, sebagaimana orang berpikir begitulah dia. Jangan pikir saudara akan mati, pikir saudara akan hidup. Haleluya, saudaraku. Dan itu akan jadi kepada saudara. Mulai daripada pikiran, hati, saudara. Pikiran, hati, saudaraku. Pikiran, hati. Jangan sebagaimana bangsa Israel yang menuju tanah Kanaan, selalu bersungut-sungut, saudaraku. Dan dia berkata, Musa, kami bosan mana ini. Apakah engkau mau supaya kami mati di padang belantara ini? Saudaraku, mental mereka, mentalitas aku malang, mentalitas aku mati. Saudaraku, itulah mental padang gurun. Saudara, jangan terima itu, saudaraku. Bangsa Israel waktu mereka di padang gurun menuju tanah Kanaan sangat negatif. Akhirnya banyak di antara mereka yang mati. Maka semua yang berumur 20 tahun ke atas mati di padang belantara. Saudaraku, mental yang menang, pikiran yang menang, itulah taruh dalam pikiran saudara. Aku bisa berubah, aku bisa sembuh, aku bisa sembuh. Lihat saudara sebagai anak Tuhan yang berhasil. Lihat saudara sebagai anak Tuhan yang sanggup, yang keberkatan, yang hidup saudara mempermuliakan Tuhan. Saudara, begitulah cara Tuhan memandang saudara. Setan menipu kita. Engkau tidak berharga, engkau tidak layak, engkau orang berdosa, engkau akan mati. Jangan terima. Amin. Sekali Musa berkata kepada Tuhan waktu dia bertemu dengan Tuhan, saudaraku, siapakah aku ini Tuhan? Makanya aku engkau pilih memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Siapakah aku Tuhan? Aku sudah tua, umurku 80 tahun. Aku tidak bisa. Tetapi Tuhan melihat dia bisa. Aku menyertai engkau. Aku ada menyertai engkau. Pergilah. Maka jadilah mujizat-mujizat yang luar biasa. Dan Musa berhasil. Pikiran kita kerap kali digocok setan. Pada waktu Tuhan bicara kepada Gideon, Tuhan berkata kepada Gideon, hai pahlawan yang gagah perkasa. Pada pandangan Tuhan, Gideon itu pahlawan gagah perkasa. Tapi pandangan Gideon terhadap dirinya, pikiran Gideon terhadap dirinya tidak demikian. Tuhan, masakan aku pahlawan gagah perkasa? Aku orang yang paling muda. Kaum keluarga aku paling kecil. Mana bisa jadi pahlawan gagah perkasa? Tapi Tuhan melihat dia sebagai pahlawan gagah perkasa. Saudaraku, ketika Tuhan memanggil saya, rasanya saya nggak sanggup. Saya selamat saja pun jadilah Tuhan, saya katakan. Jadi anak-anakmu saja. Saya jadi supir saja Tuhan. Saya suka membawa hamba-hamba Tuhan ke kampung. Saudaraku, ada jeepnya Land Rover, saudaraku. Kemudian saya susun sound system di atas atapnya. Saya bisa pasang sound system dengan baik, saudaraku. Saudara, nyupir dengan baik, saudaraku. Kemudian saya pikir itulah cukuplah panggilanku Tuhan, begini-begini aja. Tenang aku. Tapi Tuhan berkata, kau berkhotbah. Mana bisa Tuhan, aku berkhotbah. Nggak nyanggup Tuhan, aku tidak seperti yang lain. Aku tidak lancar. Saudaraku, nyatanya setelah saya jawab panggilan Tuhan, Tuhan yang menyanggupkan saya. Dunamis, kuasa Roh Kudus mengalir, menyanggupkan. Amin. Jangan pikiran negatif,
Jangan ucapan negatif. Pada saat menghadapi masalah-masalah hidup ini, jangan ucapkan perkataan yang kalah. Pada saat penyakit menekan saudara, jangan katakan tidak ada harapan lagi, matilah aku. Itu jalan setan menekan saudara. Ucapan-ucapan negatif akan membawa persoalan menjadi lebih besar dan terbuka pintu kepada setan. Saudaraku, selalu percaya kepada firman Tuhan, amin. Ucapkan firman Tuhan, amin. Ucapan sangat berkuasa, amin. Barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah, tercampak ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwasanya apa yang dikatakannya akan jadi, maka dia akan memperoleh apa yang dia katakan. Kalau saudara memperoleh apa saudara katakan, apa saudara peroleh? Ucapkan perkara besar, maka saudara sampai kepada perkara besar. Saudara ucapkan perkara kecil, hidup saudara menuju kepada perkara kecil. Saudara ucapkan perkara biasa-biasa saja, maka hidup saudara menuju kepada biasa-biasa saja. Saudara tidak biasa. Setelah saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, saudara, Yesus tinggal dalam hati saudara. Saudara menjadi luar biasa dan bisa melakukan perkara besar buat Tuhan, amin. Haleluya. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan. Biarlah yang lemah berkata, aku kuat. Yang sakit berkata, aku sembuh. Itu firman Tuhan. Joel 3 ayat 10. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Yang miskin berkata, aku kaya. Yang lemah berkata, aku kuat. Kalau saudara berkata, aku kuat, maka saudara menuju kepada kekuatan. Kalau saudara berkata, aku kaya, maka saudara menuju kepada kekayaan. Saudara berkata, aku miskin, maka saudara menuju kepada kemiskinan. Ucapkan firman Tuhan. Katakan, aku bisa sembuh. Aku bisa selamat. Nasibku bisa berubah. Aku bisa keberkatan. Aku bisa berhasil. Aku tidak takut. Aku tidak khawatir. Aku memiliki sukacita Tuhan. Aku memiliki damai Tuhan. Tuhan di dalam hatiku. Malam ini Tuhan, saya terima mujizat Tuhan. Aku sembuh Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah. Mulai bertindak. Semua telah sedia. Waktu Tuhan berkata sudah genap, semuanya telah sedia. Saya bacakan 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa yang mulia dan ajaib. Segala perkara yang berguna bagi hidup yang saleh, bagi hidup di dunia ini dan beribadah kepada Tuhan di dunia ini, sudah disediakan Tuhan Yesus. Segala perkara. Itu 2 Petrus 1 ayat 3. Segala perkara, amin. Apa yang saudara butuhkan? Saudara butuhkan uang, sudah tersedia. Saudara butuhkan keberhasilan, sudah tersedia. Saudara membutuhkan kuasa untuk membebaskan saudara daripada persoalan saudara, sudah tersedia. Saudara membutuhkan kesembuhan, sudah sedia. Sudah genap, Tuhan Yesus berkata, Yesus mau dan sanggup menyembuhkan saudara. Saudaraku, malam ini terimalah. Percayakah saudara-saudara bisa sembuh pada malam ini? Percayakah saudara-saudara berubah malam ini? Percayakah saudara-saudara diberkati pada malam ini? Bebas dari kutuk dosa pada malam ini? Ini jalannya, dengarkan baik-baik. Bentar lagi kita akan berdoa. Dengan iman. Dengan iman.
Saudara harus memiliki iman. Tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Harus punya iman. Dan firman Tuhan berkata, orang yang bimbang, orang yang bimbang seumpama ombak laut tiup angin sana kemari. Jangan berharap dapat apa-apa daripada Tuhan. Oh, saudara berkata, saya perlu iman. Dari mana datangnya iman? Iman datang karena mendengarkan firman Tuhan. Iman datang pada waktu sekarang ini, saudara mendengarkan hamba Tuhan. Saya ini menyampaikan firman Tuhan kepada saudara. Saudara, urapan Tuhan ada di sini. Haleluya. Maka firman ini akan membangunkan iman saudara. Kiranya dengan firman Tuhan ini, saudara berkata, saya sembuh malam ini. Saya bebas malam ini. Saya selamat malam ini. Saya mulai hidup baru malam ini. Mujizat Tuhan saya terima malam ini. Nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup saya pada malam ini. Malam ini saya jumpa dengan Yesus. Tepuk tangannya meriah. Haleluya. Dengarkan, saudaraku, supaya saudara percaya firman Tuhan yang tidak berubah. Dalam Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Allah bukan manusia sehingga dia berbohong, berdusta. Allah berjanji, dia pasti menepatinya. Allah berbicara, dia pasti menggenapinya. Karena dia bukan manusia, dia Allah adanya. Dia tidak pernah menyesal. Haleluya. Dia pasti menggenapi janjinya kepada saudara malam ini. Saudaraku, setelah bangsa Israel sampai di tanah Kanaan, firman Tuhan berkata dalam 1 Raja-Raja 8:56, akhirnya saja saya baca, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi dari semua yang dijanjikan Tuhan dengan perantaraan Musa hambanya itu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Sampai sekarang janjinya akan dipenuhi Tuhan Yesus. Haleluya. Yakinlah kesembuhan saudara. Yakinlah hidup saudara bisa berubah. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus. Oh, banyak ayat mengatakan, saudaraku, perubahan. Malam ini, saudaraku, ucapkan pengakuan ini. Oleh bilur Yesus saya sudah sembuh. Pada malam ini, oleh darah Yesus, semua dosa saya diampuni. Malam ini terjadi penerobosan dalam hidup saya. Saya lahir baru jadi anak-anak Tuhan. Saya sudah berpindah dari gelap kepada terang. Karena malam ini saya bertobat dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Oh Tuhan Yesus, marilah masuk dalam hati saya. Selamatkan saya. Jadikan saya jadi anak-anak Tuhan. Haleluya Tuhan. Tepuk tangan. Haleluya.